Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Swedi Eskom dalam mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video untuk kelas 12 jurusan Multimedia. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang. Selamat datang di semester genap. Di semester genap ini kita akan mempelajari kompetensi dasar tentang mendiskusikan tentang video pendek. Pada semester ganjil kemarin, kalian telah mempelajari tentang proses praproduksi, produksi, maupun pasca produksi. Pada proses praproduksi, kalian belajar menentukan ide pokok, sinopsis, dan lain-lain sebelum kalian membuat film pendek. Kemudian, pada proses produksi, kalian telah belajar mengenal berbagai macam alat yang digunakan untuk memproduksi video pendek seperti kamera dan juga jenis-jenis lighting. Kalian telah mempelajari tentang berbagai macam software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit video seperti Adobe Premiere Pro dan juga Wondershare Filmora. Nah, pada semester kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam efek maupun teknik-teknik dalam editing video. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan langsung ke topiknya, yaitu membuat video pendek atau bisa juga disebut film pendek. Nah, pasti muncul di benak kalian kan, film pendek itu apa? Terus seberapa pendekkah film pendek tersebut durasinya? Pasti semua kalian bertanya-tanya. Film pendek ialah salah satu bentuk film yang paling simpel namun juga sangat kompleks, dan pada awal perkembangannya film pendek ini sempat dipopulerkan oleh komedian bernama Charlie Chaplin. Kalian tahu siapa itu Charlie Chaplin? Film pendek ini bisa saja hanya berdurasi sekitar 60 detik, tapi yang penting ide dan pemanfaatan media komunikasinya dapat berlangsung secara efektif. Pada hakikatnya, film pendek bukan merupakan reduksi dari film dengan cerita yang panjang atau sebagai wahana pelatihan bagi pemula yang baru masuk ke dunia perfilman. Tapi film pendek memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dengan film cerita panjang. Bukan karena sempit dalam pemaknaan atau pembuatannya lebih mudah serta anggaran yang minim, tapi karena film pendek memberikan ruang gerak ekspresif yang lebih leluasa untuk para pemainnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sejarah film pendek. Istilah film pendek ini mulai populer sejak tahun 50-an, sedangkan alur perkembangannya film ini dimulai dari negara Jerman dan Prancis, yaitu digagas oleh Manifesto Oberhausen dari Jerman dan juga kelompok Jean Mitry dari Prancis. Kemudian muncullah Oberhausen Kunstfilmtage yang sekarang menjadi festival film pendek tertua di dunia. Kemudian di Prancis juga muncullah festival Dufort Matras Clermont-Ferrand yang diadakan setiap tahun. Nah, festival-festival film pendek ini di Eropa menjadi ajang eksibisi yang syarat pengunjung sehingga sangat ramai masyarakat menyaksikan film pendek. Sedangkan di negara kita, Indonesia, film pendek ini mulai muncul di kalangan pembuat film Indonesia sejak munculnya pendidikan sinematografi di IKJ. Nah, perhatian para film entusias di era tahun 70-an ini bisa dikatakan cukup baik dalam membangun atmosfer positif bagi perkembangan film pendek di Jakarta. Bahkan Dewan Kesenian Jakarta mengadakan festival film ini setiap tahunnya sejak tahun 1974. Tapi sangat disayangkan pada tahun 1981 festival film ini berhenti karena kekurangan dana. Sedangkan pada tahun 1975
mulai muncul kelompok Cinema 8 yang dimotori oleh Johan Terangi dan Norman Benny. Nah, kelompok ini secara simultan terus mengkampanyekan pada masyarakat bahwa seluloid 8 mm dapat digunakan sebagai media ekspresi kesenian. Hingga pada tahun 1984 muncullah hubungan internasional diantaranya dengan para filmmaker dari Eropa, terutama dengan festival film pendek Oberhausen. Hal inilah yang membuat film pendek mulai berani unjuk gigi di dunia. Setelah kalian memahami sejarah film pendek yang ada di dunia maupun di Indonesia, maka sekarang Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana cara ataupun proses dalam membuat video pendek tersebut. Dalam pembuatan video pendek ini terdapat beberapa tahapan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu dasarnya, dasar dalam membuat film pendek. Tentunya yang utama dan pertama adalah kita harus memiliki ide cerita. Ide cerita ini berdasarkan preferensi kita masing-masing. Misalnya Bapak ingin membahas tentang dunia remaja. Nah, tentu di dunia remaja ini banyak sekali ide-ide cerita yang bisa kita angkat. Misalnya tentang persahabatan. Setelah kalian mendapatkan ide apa yang akan dijadikan film, kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan riset. Nah, riset ini sangat penting kalian lakukan, apalagi jika kalian ingin membuat film pendek dengan tema sejarah. Riset ini bisa dilakukan dengan membaca referensi buku atau juga menonton film-film yang mendukung ide cerita kalian. Riset juga bisa dilakukan dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh atau ahli yang terkait dengan tema film. Setelah kalian melakukan riset, tentu kalian sudah mulai paham tokoh-tokoh apa saja yang akan diperankan dalam film tersebut. Maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan casting. Ini terkait dengan perekrutan tokoh yang akan kita perankan dalam film tersebut. Proses seleksi dari pencarian tokoh berbakat yang akan memerankan film tersebut. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu tokoh utama maupun tokoh-tokoh tambahan. Dalam beberapa adegan mungkin akan terjadi adegan ekstrim seperti perkelahian atau adegan ekstrim lainnya. Untuk itu diperlukan tokoh pengganti. Dalam proses inilah semuanya berlangsung. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan syuting. Syuting ini adalah proses pengambilan gambar. Dalam proses ini sang sutradara menjadi ujung tombak. Sangat penting perannya dalam menggerakkan seperti kamerawan untuk mengambil gambar. Tapi sang sutradara juga menentukan bagian sudut pandang, pengambilan gambar mana yang harus ditonjolkan dan sebagainya. Begitu juga saat syuting ini sang sutradara mengerahkan tokoh-tokoh atau pemeran film tersebut agar sesuai dengan skenario yang telah disusun. Tahapan terakhir dari proses pembuatan video yaitu editing. Editing adalah tahap akhir proses produksi film. Misalnya saat pengambilan gambar mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, tahap inilah Anda dan tim bisa melakukan editing atas sebuah film. Editing ini sebenarnya adalah proses penggabungan adegan-adegan film yang telah diambil sebelumnya. Kemudian dalam editing Anda bisa menambahkan efek-efek dalam adegan yang terekam atau juga mengurangi atau meng-cut adegan-adegan yang tidak atau kurang perlu. Setelah selesai proses editing, saatnya film untuk diedarkan ke publik atau didistribusikan. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembuatan film. Yang pertama yaitu adalah penulis skenario. Penulis skenario tugasnya bisa kalian lihat di teks sebelah ini. Penulis skenario adalah seseorang yang menerjemahkan ide cerita ke dalam bahasa tulis yang akan digunakan sebagai pedoman tertulis bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film. Selanjutnya, tokoh yang berperan dalam pembuatan film adalah sang sutradara. Sutradara tugas-tugasnya bisa kalian lihat pada teks sebelah ini. Sedangkan
Sutradara adalah seseorang yang memimpin proses pembuatan video atau film tersebut. Sutradara ini bekerja mengatur laku di depan kamera, kemudian mengarahkan akting dan dialog, lalu mengontrol posisi dan gerakan kamera, suara, pencahayaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil akhir yang maksimal dalam pembuatan sebuah film. Sutradara ini bisa juga disebut menduduki posisi tertinggi dari sisi artistik. Kemudian yang ketiga adalah artis atau pemeran. Artis adalah orang-orang yang menjadi pemeran dalam sebuah film. Artis laki-laki dikenal dengan sebutan aktor, sedangkan artis perempuan dikenal dengan sebutan aktris. Yang keempat adalah sebagai juru kamera. Juru kamera ini memiliki tugas-tugas penting seperti yang bisa kalian lihat pada teks di sini. Sedangkan pengertiannya, juru kamera adalah orang yang bertugas mengambil gambar atau mengoperasikan kamera saat diadakan pengambilan gambar atau syuting. Dan yang kelima adalah penata cahaya atau lighting. Penata cahaya ini bertugas untuk mengatur pencahayaan dalam pembuatan sebuah film. Dalam pembuatan film, lighting ini secara garis besar memiliki dua fungsi, yaitu lighting sebagai penerangan dan juga lighting sebagai unsur artistik dalam pementasan. Sedangkan unsur-unsur dalam lighting atau tata cahaya yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan, yang kedua tata letak dan titik fokus, dan yang ketiga yaitu keseimbangan warna, keempat penguasaan alat dan perlengkapan, kelima pemahaman. Kemudian yang selanjutnya adalah istilah-istilah dalam tata cahaya. Beberapa istilah yang digunakan dalam tata cahaya, yang pertama yaitu kita harus mengenal jenis lampu. Lampu ini merupakan sebagai sumber cahaya. Lampu bisa menggunakan lampu halogen atau lampu LED. Yang kedua adalah holder. Holder ini berfungsi sebagai tempat dudukan lampu. Yang ketiga adalah kabel. Yang jelas kabel ini berfungsi sebagai penghantar listrik sebagai sumber daya dari lampu. Kemudian yang keempat adalah dimmer. Nah, dimmer ini sebagai piranti untuk mengatur intensitas cahaya, atau bisa dikatakan untuk mengatur redup dan terangnya cahaya. Sedangkan untuk jenis-jenis lighting atau cahaya, diantaranya yang pertama adalah main light. Main light ini sebagai cahaya yang berfungsi untuk menerangi panggung secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah footlight. Footlight ini berfungsi untuk menerangi bagian bawah dari panggung. Kemudian ada wing light. Lampu ini berfungsi untuk menerangi bagian sisi panggung. Lalu ada front light, berfungsi untuk menerangi bagian depan. Selanjutnya ada backlight. Backlight ini lampu yang berfungsi untuk menerangi bagian belakang panggung. Lalu ada silhouette light, yaitu lampu yang berfungsi untuk membentuk siluet pada backdrop. Lalu ada upper light. Upper light ini adalah lampu yang digunakan untuk menerangi bagian tengah panggung dari atas. Sedangkan untuk instalasinya, lighting ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu serial light, yaitu lampu yang diinstalasi secara seri atau sendiri-sendiri, misalnya satu channel satu lampu. Kemudian yang kedua adalah parallel light, yaitu lampu yang diinstalasi secara paralel, yaitu channel bisa digunakan untuk beberapa lampu. Setelah mempelajari tentang jenis-jenis lighting, selanjutnya yaitu tokoh yang terlibat dalam pembuatan film ada penata suara. Bagian tata suara ini bertugas untuk membuat atau memilih rekaman suara dan efek-efek suara yang sesuai dengan suasana cerita dalam proses produksi film. Kemudian ada penyunting suara atau bagian audio editing. Penyunting suara ini bekerja sama dengan penyunting gambar, bekerja untuk menyelaraskan antara audio dan gambarnya.
Kemudian ada penata laku. Penata laku ini bertugas untuk membantu sutradara dalam mengatur pergerakan atau laku dari pemain. Selanjutnya ada penata musik. Bagian tata musik ini bertugas untuk membuat atau memilih musik yang sesuai dengan suasana cerita dalam pembuatan film atau video. Selanjutnya, tokoh yang berperan sebagai penata artistik. Bagian ini bertugas membuat atau mengatur latar dan settingan yang sesuai dengan suasana cerita dalam proses produksi film. Selanjutnya, sebagai penyunting gambar atau video editing. Penyunting gambar atau video ini dalam pembuatan film bertugas melakukan editing atas hasil pengambilan gambar dalam proses produksi yang dilakukan oleh juru kamera. Selanjutnya, perancang animasi. Nah, bagian ini bertugas memberikan tambahan efek animasi pada gambar sehingga gambar menjadi lebih hidup dan menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir adalah seorang produser. Produser ini merupakan seseorang yang mempunyai tugas untuk memimpin atau mengatur secara keseluruhan proses awal sampai akhir dari pembuatan film atau video. Nah, setelah kalian mengetahui siapa saja tokoh yang terlibat, bagaimana pengaturan lighting, dan juga apa yang harus dilakukan dalam tahapan pembuatan video atau film pendek. Nah, sekarang kalian saatnya menentukan atau mengetahui langkah-langkah yang akan digunakan dalam pembuatan film pendek. Tentunya yang pertama adalah menulis cerita. Untuk membuat film pendek, kalian harus memiliki cerita. Tanpa sebuah cerita, tentu tidak akan ada yang dapat dilakukan. Begitupun dalam pembuatan video. Misalnya kalian memiliki ide cerita tentang persahabatan di dunia anak remaja. Itu merupakan patokan dalam membuat cerita film pendek. Kemudian langkah yang kedua untuk membuat film adalah menulis naskah. Cerita yang telah kalian dapat, tentu cerita tersebut harus dituliskan, kemudian diterjemahkan menjadi naskah film. Nah, langkah yang ketiga berhubungan dengan naskah film tadi. Setelah naskah film ditulis, langkah selanjutnya adalah membuat storyboard. Storyboard ini berdasarkan naskah cerita film yang telah dibuat sebelumnya. Pada proses pengambilan suara dan gambar, tim harus memiliki panduan yang lebih jelas agar hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan rencana. Nah, dengan storyboard ini, jadi ketika kita syuting tidak lagi mencari ide-ide atau menerka-nerka apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, setelah membuat storyboard, yaitu melakukan perekaman gambar. Setelah naskah dan storyboard selesai dibuat, tim pun melakukan pengambilan gambar berdasarkan naskah dan storyboard tersebut. Pada proses ini, tentu juga dialog langsung diambil dari pemainnya. Setelah melakukan proses perekaman gambar, tentu file digital tersebut agar bisa dilakukan editing harus melalui langkah yang kelima, yaitu melakukan transfer file. File gambar dan suara yang tersimpan di kamera kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Untuk itu dilakukan proses transfer file ini. File harus disesuaikan dengan kebutuhan software yang akan digunakan untuk melakukan editing. Jika tidak sesuai, maka file tidak dapat dibaca. Nah, setelah melakukan transfer file tadi, barulah file bisa diedit di komputer. Dan tahap selanjutnya yaitu melakukan editing. Setelah file ditransfer ke komputer, dilakukanlah proses editing atau penyuntingan. Pada tahap ini, bagian-bagian yang dianggap tidak perlu dapat dibuang. Pada tahap ini, dapat pula dilakukan penambahan animasi, efek, suara, atau teks. Setelah editing selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan rendering. Rendering adalah proses yang dilakukan jika proses editing sudah selesai dan produk siap dipublikasikan. Pada proses ini, ditransfer menjadi format tertentu sesuai kebutuhan. Pada editing ini,
Biasanya kita menggunakan software atau perangkat lunak untuk mengedit video seperti Wondershare Filmora atau yang lebih advance yaitu Adobe Premiere Pro. Pada tahap rendering ini, format yang biasa digunakan atau ekstensi yang biasa digunakan dalam file video adalah MP4. Setelah selesai diedit dan dirender, maka file video film tersebut sudah siap untuk didistribusikan. Nah, untuk distribusi ini kita menggunakan media CD atau DVD. Jadi file video tersebut kita bakar ke dalam CD, sehingga dengan menggunakan media CD bisa kita sebarkan ke orang yang dapat menontonnya. Nah, dari semua tahapan pembuatan film atau video, tentu kita suatu saat menemukan kesulitan. Nah, dalam membuat film pendek atau video terdapat kesulitan dan tantangan. Tantangan tersebut menyertai pembuatan film pendek. Nah, untuk mengatasinya kita juga harus mempelajari apa saja tantangan dan hambatan dalam membuat film pendek tersebut. Nah, kesulitan atau tantangan yang nomor 2 adalah tentu saja keterbatasan peralatan. Tetapi keterbatasan alat ini bukanlah satu-satunya alasan untuk kalian tidak membuat film pendek versi kalian tersendiri. Nah, untuk membuat film pendek versi kalian ini, kalian dapat menggunakan peralatan yang disediakan di sekolah atau bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki peralatan yang kita butuhkan. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Bagi kalian seorang pelajar, waktu pasti sangatlah berharga. Seorang pelajar harus mengikuti berbagai kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi sebagai seorang pelajar yang baik, kalian harus bisa mengatur waktu dan jeli memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, pasti kalian bisa melakukan pembuatan video atau film pendek sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kesulitan yang pasti kalian alami adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Seseorang dalam pembuatan film pastilah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, karena kegiatan yang dilakukan ini merupakan kegiatan produksi. Namun jangan khawatir, kalian dapat bekerja sama dengan teman-teman kalian. Jika kalian merasa kurang memiliki pengetahuan, kalian bisa mencari referensi baik dari membaca atau menonton dari YouTube. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan pendampingan dari guru pembimbing kalian di sekolah atau dari kakak kelas kalian yang telah lebih dahulu belajar tentang pembuatan film pendek. Dan kesulitan selanjutnya yaitu keterbatasan kesempatan. Biasanya ini adalah puncak dari semua permasalahan, karena kesempatan itu biasanya tidak semua pelajar atau orang memiliki. Jadi ketika Anda melihat suatu peluang, gapailah peluang itu. Misalnya ketika sekolah memiliki peralatan untuk melakukan produksi film, maka sebaiknya peralatan tersebut kalian manfaatkan. Dalam pembuatan film atau video pendek, pembuatan storyboard sangatlah penting, karena dengan adanya storyboard bisa memvisualisasikan ide-ide yang ada di kepala kita, sehingga dengan kita membaca atau melihat storyboard, kita bisa paham alur atau adegan dan dialog apa saja serta lokasi yang akan kita gunakan. Misalnya dalam membuat storyboard, kita ada adegan pada pagi hari di dalam kamar sedang posisi tidur. Berarti dalam adegan tersebut menjelaskan suasana pagi hari ketika misalnya seorang siswa tersebut baru bangun pagi, kemungkinan atau ada adegan selanjutnya yaitu akan mandi. Nah, storyboard ini berguna sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan produksi film atau video. Contohnya seperti dari para sutradara, penulis cerita, lighting, hingga kamerawan. Keberadaan storyboard memungkinkan seseorang pembuat film
Dalam pembuatan storyboard, agar storyboard itu bisa dipahami dengan baik, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama pembuatan thumbnail. Tahap yang paling awal ini dipakai ilustrator, yaitu menggambarkan dalam bentuk panel sketsa yang masih sangat sederhana, berisi nomor urut sebagai indeks dan pergerakan kamera atau pergerakan karakter yang diberi simbol anak panah. Yang kedua yaitu membuat raw pass, yaitu tahapan revisi thumbnail dan panel yang digunakan lebih besar dibanding sebelumnya. Pada tahap ini, storyboard lebih mudah dibaca oleh non-ilustrator seperti pemainnya, produser, kamerawan, kru pencahayaan, dan investor. Yang ketiga yaitu clean up atau final, tahap terakhir yang siap dipakai. Biasanya sudah lengkap dengan narasi, dialog, keterangan, sound effect, dan juga musik. Kemudian selanjutnya yaitu aspek rasio, adalah sebuah ukuran yang berhubungan dengan lebar dan tinggi sebuah layar. Misalnya aspek rasio 1,85 banding 1 atau 2,35 banding 1. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam membuat film pendek. Dari semua penjelasan Bapak tadi, Bapak harapkan kalian mengerti dan memahami semua poin-poinnya. Bapak harapkan setelah kalian memahami penjelasan tentang pembuatan film pendek tadi, untuk penugasan di rumah, Bapak ingin kalian membuat film pendek versi kalian sendiri. Jadi setiap tahapan produksi, mulai dari praproduksi, yaitu mencari ide, menulis naskah, membuat storyboard, dan lain-lain, kemudian melakukan proses produksi, melakukan syuting atau penginilan gambar, dan yang terakhir proses pasca produksi, yaitu melakukan editing dan distribusi produk video tersebut kalian lakukan sendiri. Dengan kalian belajar membuat film pendek versi kalian sendiri, semoga bisa meramaikan dunia perfilman Indonesia, khususnya di daerah kalian masing-masing, sehingga film pendek ini selain sebagai wadah untuk ekspresi diri, juga sebagai media pembelajaran agar kita bisa memetik hal-hal positif yang kalian tampilkan dalam cerita film pendek. Ya, cukup sekian penjelasan Bapak mengenai proses pembuatan film pendek. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.